Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Bu Sofi tina pangajaran bahasa dan sastra Sunda. Kumaha kaayaan hidup sadaya? Mugia sehatnya. Kanggo nu ujur mangga urang sami-sami doakeun mugia si enggal sehat deui. Amin. Saata curang ngawitan pangajaranana supados berkah, mangga urang sami-sami baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar, raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammad nabiyina wa rasula wa bi zirni iman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yuk kita mulai pembelajarannya dan kalian boleh membaca buku paketnya halaman 35. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang maca bedas diajar Pupuh Magatru. Kita coba lagi yuk mengawihkan lagu Pupuh Magatru. Hirup urang di dunia teh kudu akur, silih asa, silih asi, silih asu pada batur, ikhlas bari uning ati jauhan sifat nu awon. Lanjut ya. Kawas manik tulah rea batur, boga sifat amis budi salawasna sopan santun, telepas ti tata titi tarapisan ngomong songong. Kusasaha teulah ngaku jeung akur, kanu senang hayang dalit, kanu susah daek nulung, mun gaul tarapi pilit, teu nempo pinter jeung bodoh. Jadi artinya dari Pupuh ini adalah hidup kita itu di dunia harus saling damai, harus saling asa, silih asuh ke semua orang. Seperti manik-manik yang banyak temannya, mempunyai sifat yang manis budinya, terus sopan santunnya, tata krama dalam berbicaranya, tidak sombong sama siapapun, dia akan bersahabat. Yang yang lebih kaya dia dekat, ke yang susah dia mau memberikan pertolongan atau bantuan. Jadi kalau bergaul itu dia tidak pilih dan tidak melihat yang mana yang pintar, yang mana yang bodoh. Jadi harus saling membantu. Nah, kemudian materi kita hari ini adalah pedaran isi Pupuh Magatru. Artinya kita akan mempelajari isi dari Pupuh Magatru. Yang dinyanyikan tadi anu ditembangkeun ku Bu Guru teh disebutna Pupuh Magatru. Jadi yang kita nyanyikan barusan itu disebutnya Pupuh Magatru. Dina sapadana aya 5 jajar. Jadi dina sapadan itu yang dimaksud dina sapadan itu, sapada itu artinya dalam satu baris ada 5 jajar. Lihat ya, kita lihat ya, ada 5 jajar. Kita lihat ini namanya sapada. Dalam sapada ada 5 baris. 1 2, 3, 4, 5. Nah, tungtung jajaran kahiji sorana U. Lihat. Tungtung jajaran kahiji sorana U. Jadi ujungnya itu huruf vokalnya adalah U. Kita balik lagi. Panjangna aya 12 enggang. Enggang itu artinya 12 suku kata. Kita hitung ya. Hi 1, rup 2, u 3, rang 4, di 5, du 6, nya 7, teh 8, ku 9, du 10, a 11, kur 12. Jadi yang dimaksud dengan ada beberapa enggang, ada 12 enggang adalah 12 suku kata. Kemudian tungtung jajaran nu kadua sorana i. Kita lihat lagi. Ujung yang jajaran kedua ini suaranya, huruf vokalnya adalah i. Jadi bukan belakangnya ya, tapi huruf vokal paling akhir. Yang tadi kan huruf vokal yang pertama itu adalah u. Huruf vokal di baris yang pertama itu adalah u. Nih, u ya. Terus yang kedua adalah i katanya. Kemudian ada 8 enggang. Yang kedua harus ada 8 enggang. Berarti harus ada 8 suku kata. Kita lihat lagi. Apakah ada 8? Si 1, lih 2, a 3, sah 4, si 5, lih 6, a 7, si 8.
Ada 8 suku kata ya, silih asa, silih asih. Sesuai dengan patokan tadi yang di halaman 34, jajaran kedua itu ujung suara huruf vokalnya adalah I dan terdiri dari 8 suku kata. Tadi sudah kita hitung ya. Kemudian tungtung jajaran katilu sorana U, aya 8 enggang. Jadi baris yang ketiga itu ujung suaranya harus U dan harus ada 8 suku kata. Kita hitung kembali. Si 1, lih 2, a 3, suh 4, pa 5, da 6, ba 7, tur 8. Ada 8 suku kata. Kemudian jajaran sorana keempat, sorana tungtung jajaran keempat sorana i. Kita lihat kembali, betulkah tungtung i? Betul ya. Ujungnya adalah huruf vokalnya adalah I. Ikhlas bari wening hati. Ada 8 suku kata. Kalian boleh hitung untuk belajar ya. Kemudian tungtung jajaran kalimat sorana O aya 8 enggang. Nah, yang kelima ini belakangnya harus O. Harus ada 8 suku kata. Ini ada 8 suku kata. Kita lihat kembali bait yang kedua. Samakah dengan bait yang pertama? Huruf vokal yang belakang bait yang kedua di baris pertama adalah U. Betul, sama dengan yang kedua. Yang kedua harus I, sama dengan yang bait yang pertama. Kemudian yang ketiganya barisnya ujung vokalnya itu huruf vokalnya itu harus U. Betul. Kalau yang di bait pertama batur, kalau di sini santun tapi sama-sama U. Nah, baris yang keempat huruf vokalnya harus ada I, sama. Kalau yang tadi di baris pertama arti, di sini titik, tata titik. Tarapisan ngomong saringgong, di belakangnya harus O, sama. Di bait yang pertama sifat anu awan, ujung vokalnya hurufnya adalah O, gitu ya. Jadi berbeda dengan lagu, kalau pupuh itu terikat dengan syarat-syarat. Nah, ini yang kita pelajari adalah syarat-syarat membuat pupuh magatru. Nah, ini penjelasannya bisa kita lihat ya. Hirup urang di dunia teh kudu akur. 12 kan tadi sudah kita hitung ya. Silih asa, silih asu, silih asih 8, betul kan? Silih asu pada batur 8. Ikhlas bari wening ati jauhan sifat nu awon. Nah, isi eta pupuh teh papatah ka urang. Jadi isi pupuh magatru itu isinya itu menasehati kita, sangkan dina hirup kudu akur, supaya dalam hidup kita itu harus baik terhadap orang lain. Terus anu dimaksud akur di dieu teh henteu pasea, yang dimaksud damai di sini itu tidak berkelahi. Henteu pareare omong, tidak banyak bicara, tidak banyak bicara atau tidak paribut omong, paribut ucapan gitu. Urang teh kudu silih asa, kita harus saling menyayangi, maksudnya harus kudu silih bejaan, harus saling memberitahu kalau ada yang membuat kesalahan, supaya yang membuat kesalahan itu buru-buru cepat-cepat bisa ngomean itu memperbaiki tingkah lakunya. Kudu silih asih, maksud harus saling menyayangi. Orang yang saling menyayangi mah tidak pernah koret, itu pelit ya. Jadi kalau dalam bahasa Sundanya koret, dalam bahasa Indonesianya pelit. Nggak pernah ngehina atau moyokan itu, yang ngehina atau moyokan itu sama menghina orang ya. Menghina orang lain, nggak pernah memarahi, apalagi menggunakan bahasa kasar tuh, lamun batur dihina atau dipoyokan. Kalau orang dihina atau dipoyok ya, diejek gitu dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesianya komo mun dicarekan, apalagi kalau dimarahi tang tua, manehna bakal pasti dia akan nyerieun hate, sakit hati. Kudu silih asuh deui, maksudna mah kudu silih papatahan,
jeung silih bimbing, maksudnya silih asuh itu harus saling memberitahu dan saling membimbing ya. Jadi kalau ada orang yang menasihati kita baik itu kita jangan langsung marah ya, itu justru baik untuk kita. Terus orang akur jeung batur, kalau kita hidupnya itu damai dengan orang lain, baik dengan orang lain, tentu batur ge bakal resepen, sudah tentu pasti orang akan sangat suka kepada kita ya. Atuh orang teh bakal loba sobat, atuh nanti kita banyak teman. Sebaliknya kalau kita tidak akur, sebaliknya kalau kita tidak berkelahi terus sama orang lain ya, geus pasti batur teh mau resepon, sudah pasti orang tidak akan senang pada kita. Marenana mau daekeun mereka tidak mau berteman dengan kita, nyobat bersahabat dengan kita. Hirup teu boga sobat teh tangtuna ge rugi. Hidup tidak punya sahabat itu pasti rugi. Sabab karena kalau kermanggihan kasus, kalau kita menemukan susah ka urang mau aya nu daekeun nulungan, enggak akan ada yang mau memberikan kita pertolongan. Ayeuna urang Bandung, nah ini Pupuh Magatru ini ya, kita coba lagi nyanyikan yang lainnya ya. Nih, nadanya sama aja. Kita coba. Meme asar Jatnika di alun-alun, manggihan budak kercerik, cenah papisah jeung ibu teu jauh hareupeun masjid waktu arek salat lohor. Saharita budak teh terus ditungtun, direrepeh ulah cerik, yuk urang teangan ibu engke ge bakal kapanggi, budak teh langsung ngawaro. Nya bae indungna ge tacan jauh, neneangan tita tadi baranggok langsung ngarangkul, nu papisah tepung deui Jatnika ngarasa ato. Jadi dalam pupuh yang ini nih yang ada di halaman 37 menceritakan bahwa Jatnika di alun-alun itu bertemu seorang anak kecil yang sedang menangis. Ternyata anak tersebut terpisah dari ibunya. Kemudian Jatnika mencoba membantu anak itu mencari ibunya. Dituntun tuh anak itu. Akhirnya bertemu dengan ibunya karena ibunya belum jauh ternyata dengan anak itu. Ketika bertemu langsung mereka berpelukan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita mengenai pedaran Pupuh Magatru sudah selesai. Pedaran itu menjelaskan isi Pupuh Magatru sudah selesai. Tugas kalian adalah melantunkan atau mengawihkan tentang Pupuh Magatru yang sudah kita pelajari hari ini dan pekan yang kemarin. Tugas ini untuk mengambil nilai keterampilan ya Naya. Jangan lupa jadi dikirimkan boleh via WA ataupun via GCR. Kita tutup sama-sama pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.